Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali bertemu dengan saya, Wahyudi SPD MPD, di mana di channel ini saya akan berbagi mengenai mahasiswa wajib berkompetisi. Nah, di mana di sini yang saya maksudkan adalah ada sebuah website yang akan saya bagikan ke teman-teman untuk teman-teman bisa cek nantinya untuk melihat beberapa lomba yang bisa teman-teman ikuti sebagai seorang mahasiswa, karena dengan mengikuti event-event atau kegiatan, nah itu mampu meningkatkan kreativitas mahasiswa sekalian dalam melaksanakan perkuliahan serta di luar perkuliahan. Baik. Nah, jadi website yang saya maksudkan tadi itu adalah website yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini juga sudah masuk riset dan teknologi. Jadi website ini untuk kalian ketik, bisa kalian ketik di http://2:pusat-nasional.kemendikbud.go.id. Di website ini kalian akan lihat beberapa event-event yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang bisa kalian lihat event-event apa yang bisa meningkatkan kreativitas kalian. Nah, jadi pada saat kalian buka di website tersebut, nantinya akan kalian lihat tampilan seperti ini. Jadi ini adalah website dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, yang nantinya akan banyak event-event yang akan mahasiswa sekalian temui. Nah, jadi di sini Kemendikbud menyapa mahasiswa sekalian, selamat datang di Beranda Mimpi, Petualangan, Talenta, dan Masa Depan. Nah, jadi ajang talenta yang teman-teman bisa ikuti, sebenarnya ini bukan dikhususkan saja pada perguruan tinggi, tetapi pada SD, SMP, SMA, SMK, Diksus, dan Dikti perguruan tinggi. Nah, yaitu nantinya bisa kalian ikuti mahasiswa sekalian. Nah, jadi jika kita lihat kategori dari ajang prestasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, itu mulai dari sains dan teknologi, vokasi dan kewirausahaan, seni, bahasa dan literasi, olahraga dan kesehatan jasmani. Nah, apa-apa saja ajang lomba atau ajang prestasi yang disediakan oleh perguruan tinggi. Nah, jadi untuk perguruan tinggi sendiri yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu kalian bisa mengikuti kompetisi mulai dari yang pertama, ada kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam 2021 yang ini sebenarnya dilakukan setiap tahunnya. Nah, jadi kalian bisa cek secara langsung di Pusat Prestasi Nasional. Kalian klik saja seperti apa aturan atau rule lomba yang harus dipatuhi oleh seorang peserta. Jadi ini dilakukan secara nasional, di mana pelaksanaan untuk kategorinya dia masuk dalam sains dan teknologi. Nah, itu biasanya dilaksanakan di di bulan tanggal 27 sampai 30 Juli. Nah, jadi itu kalian bisa cek nantinya di tahun-tahun selanjutnya di bulan-bulan Juli. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ada Satria Data. Nah, jadi ini masuk kategori sains dan teknologi juga. Nah, itu biasanya dilaksanakan secara nasional, dilaksanakan di sekitaran
pertengahan Agustus sampai pada pertengahan September. Nah, selanjutnya adalah NUDC atau National University Debating Championship. Nah, ini adalah seni bahasa dan literasi. Nah, ini biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus. Ini juga dilaksanakan secara nasional. Nah, selanjutnya ada KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Nah, ini juga masuk kategori seni bahasa dan literasi, dilaksanakan sekitaran akhir Agustus sampai awal September. Nah, ini juga masuk dalam kategori provinsi sampai nasional. Nah, jadi ada lokal, ada nasional. Nah, selanjutnya ada Filmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Program 2021 atau nah ini juga dilakukan secara dari tahun ke tahun. Ini masuk pada kategori seni bahasa dan literasi. Nah, biasanya dilaksanakan sekitaran awal September. Nah, ini juga dilaksanakan secara nasional. Nah, untuk proses ini biasanya dilakukan oleh antar kampus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perwakilan yang dipilih oleh kampus. Nah, itu yang nantinya akan mewakili kampusnya masing-masing. Nah, dan pastinya akan melewati seleksi yang sangat panjang juga. Oke, selanjutnya ada kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu, bisnis, manajemen, dan keuangan. Nah, ini masuk dalam kategori sains dan teknologi. Itu biasanya dilaksanakan sekitaran pertengahan September. Nah, ini juga masuk pada kategori nasional. Nah, selanjutnya ada Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2021. Itu masuk kategori sains dan teknologi. Nah, dan biasanya dilaksanakan sekitaran pertengahan September. Nah, itu nantinya bisa kalian pantau terus perkembangan-perkembangan dari tanggal-tanggal yang ada pada lomba. Nah, selanjutnya adalah kontes robot terbang Indonesia 2021 atau kontes ini juga dilaksanakan dari tahun ke tahun. Nah, setiap tahunnya lomba ini dilaksanakan. Nah, dan ini dilaksanakan secara nasional. Nah, biasanya dilaksanakan di akhir September sampai awal Oktober. Nah, jadi ini kontes ini memang betul-betul ada beberapa kategori juga di dalamnya. Nah, jadi beberapa lomba atau kategori bisa mahasiswa ikuti untuk meningkatkan kreativitas. Oke, selanjutnya ada Pegelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Gemastik. Nah, ini juga memiliki banyak sekali item perlombaan. Ini masuk kategori sains dan teknologi yang biasanya dilaksanakan di awal Oktober. Nah, ini dilaksanakan secara nasional. Nah, jadi di tahun 2021 ini dilaksanakan di tanggal 4 sampai 7 Oktober. Ini juga dilaksanakan secara nasional. Nah, selanjutnya adalah KKC-TBN atau Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional. Nah, untuk kontes kapal cepat tak berawak nasional, nah ini teman-teman bisa ikuti juga di sekitaran awal Oktober. Nah, jadi banyak sekali event-event yang bisa teman-teman ikuti. Ini juga dilaksanakan secara nasional. Selanjutnya ada kontes robot Indonesia. Nah, ini masuk kategori sains dan teknologi. Ini juga dilaksanakan sekitaran pertengahan Oktober. Nah, jadi di tahun 2021 kemarin itu kontes robot Indonesia ini dilaksanakan di pertengahan Oktober dan dilaksanakan secara nasional. Dan ini juga terbagi dua. Nah, jadi ada sistem lokal dulu dan dilaksanakan secara nasional. Nah, terus ada lomba yang sangat sangat bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, jadi di seluruh Indonesia memungkinkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti, yaitu adalah Pekan Ilmiah
Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, jadi disinilah kita akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar dan memperlihatkan karya yang telah dibuat, ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan di akhir Oktober. Nah, jadi tahun 2021 kemarin pelaksanaan Timnas 2021 itu dilaksanakan di 25 sampai 30 Oktober. Oke, selanjutnya ada kompetisi bangunan gedung Indonesia. Ini masuk kategori sains dan teknologi. Ini juga dilaksanakan di awal November. Nah, jadi ini juga masuk dalam nasional, lombanya dalam kategori nasional, pelaksanaannya secara nasional, dan hampir mirip dengan kontes kompetisi bangunan, yaitu adalah KJI atau Kompetisi Jembatan Indonesia. Nah, ini dilaksanakan juga sekitaran awal November. Nah, di tahun 2021 kemarin, ini dilaksanakan di 4-7 November 2021 untuk pelaksanaan dia secara nasional juga pastinya. Nah, dan selanjutnya, ini adalah lomba juga yang paling untuk kategori sains dan teknologi, yaitu adalah kontes mobil hemat energi atau KMHE. Ini kemarin di 2021 dilaksanakan di 8-12 November 2021 dan dilaksanakan secara nasional. Nah, jadi untuk kompetisi-kompetisi yang sudah saya sebutkan tadi, itu semuanya dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pastinya sangat-sangat membutuhkan kreativitasnya teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian pada saat ingin mengikuti kompetisi-kompetisi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, baik. Mungkin itu saja review sedikit mengenai kompetisi-kompetisi apa saja yang bisa kalian ikuti agar bisa melakukan kompetisi-kompetisi secara nasional, dan insya Allah nanti akan saya bagikan juga video di mana setiap lomba atau setiap item lomba akan saya jelaskan mulai dari rule pelaksanaan lomba sampai pada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta. Baik, kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.